Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li jami'i masyayikhina wa khususan li muallifi hadal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, kembali Allah kumpulkan kita, pertemukan kita di tempat yang mulia, dalam acara yang mulia, dengan niatan yang mulia, insyaallah bersama orang-orang yang mulia, untuk melanjutkan kajian kita, kajian fikih dengan kitab Fathul Mu'in yang sudah sempat kita mulai 2 kali kalau tak salah sebelumnya, 2 kali. Kita sudah masuk ke pembahasan kitabus shalah atau babus shalah, bab tentang salat. Yang lalu sudah kita bahas tentang salat apa saja yang wajib, siapa saja yang wajib salat, dan bagaimana hukumnya orang yang mengingkari kewajiban salat itu sendiri. Dan kini kita lanjutkan pembahasan wa yuqtalu. Itu ya. Sampai situ. Wa yuqtalu ay al-muslimu al-mukallafu at-tahiru haddan bi darbi unuqihi in akhrajaha ay al-maktubata amidan. Yang artinya, ya, ini yang punya terjemahan mungkin tak sama persis karena terkadang beda cara menerjemahkannya. Dan dibunuh, dimatikan, yakni orang Islam yang mukallaf. Jadi kalau dia tak Islam jangan dibunuh. Nah, kalau dia Islam tapi belum mukallaf, artinya masih anak-anak, jangan dibunuh. At-tahiru, yang suci. Kalau dia muslimah sedang haid, jangan dibunuh. Nah, haddan, sebagai had, bukan karena dia murtad atau bagaimana, tapi karena had hukumannya. Jadi had itu hukuman di dunia yang memang ditetapkan oleh syariat, itu namanya had. Kalau di akhirat, ya itu sudah pastilah setiap maksiat nanti ada hukumannya di akhirat kalau memang tak Allah ampuni. Tapi ada beberapa dosa yang kalau ada hadnya, itu berarti ciri dosa itu dosa besar. Mencuri, hadnya atau hukuman di dunia yang ditetapkan syariat itu potong tangan. Ada orang berzina, hadnya itu dicambuk 100 kali. Ada orang minum khamar, hadnya itu dicambuk 40 kali. Ada orang menuduh orang baik-baik berzina, itu hadnya dicambuk 80 kali. Nah, itu namanya had, hukuman di dunia yang ditetapkan oleh syariat. Dan sebagian ulama katakan kalau ada maksiat yang punya hukum had seperti itu pertanda maksiat itu minal kabair, tergolong dosa besar. Nah, di sini kalau ada orang, ya lanjutannya bidarbi unuqihi, bagaimana tadi tata cara bunuhnya dengan dipancung, dipenggal kepalanya.
Jadi dibunuh orang Islam yang baligh, yang mukallaf, yang suci. Caranya dipenggal kepalanya. Kalau bagaimana? In akhrajaha ay al-maktubata, kalau dia keluarkan salat atau dia lewatkan salat yang wajib amidan secara sengaja, an waqti jam'in laha, dari waktu yang salat itu bisa dijamakkan baginya. Jadi nanti penjelasannya, misal ada orang tak sholat zuhur, itu kalau dulu diadukan ke hakim, ada orang yang tahu diadukan ke hakim. Nah, kemudian nanti hakim akan minta dia untuk taubat. Bentuk taubatnya apa? Dia laksanakan sholat zuhur tadi. Istilahnya nanti diistitabah. Ini mohon maaf, mic-nya memang begitu banyak kali pantulan suaranya. Oh, gitu. Nah, jadi istilahnya diistitabah. Istitabah itu artinya diminta bertaubat. Suruh dia kerjakan sholat zuhur tadi, kalau dia mau ya sudah, bebaskan hukuman. Tapi kalau dia tetap tak mau sampai lewat, maka dia dibunuh dengan cara dipancung. Nah, lewatnya lewat mana? Bukan sekedar lewat waktu zuhur, tapi lewat dari waktu yang zuhur bisa dijamakkan ke waktu itu. Artinya lewat asar nanti barulah dia dihukum pancung. Kenapa? Nanti kalau kita sampai di bab waktu sholat, itu penjelasannya asar itu juga menjadi waktu bagi zuhur. Kan nanti ada banyak waktu. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu darurah, ada waktu-waktu yang lain. Nah, di antara segala macam jenis waktu tadi, nanti akan terbahas di situ bahwasannya asar itu menjadi waktu bagi zuhur. Kenapa? Karena zuhur bisa dijamakkan di asar. Jadi kalau ada orang tak sholat zuhur, sementara waktu asar sudah masuk, jangan main pancung saja. Kenapa? Karena nanti kalau sudah lewat asar baru dia berhak dipancung kalau dia sudah disuruh tobat tak mau. Tapi kalau sudah mau sudah bebas. Nah, jadi ini menunjukkan betapa luar biasanya perihal atau perkara tentang sholat ini. Orang tak sholat sebenarnya hukumannya berat kan? Tapi pasti kalau ditegakkan orang pasti sholat. Ada nampak kita tetangga kita tak sholat, adukan ke hakim. Pak Hakim, si fulan tak sholat. Datang bawa algojo, bawa pedang. Pak sholat sekarang, kalau tidak nanti lewat waktu kami pancung. Pasti sholat. Gitu. Nah, jadi itulah kurang lebih itu. Tapi kita tak boleh bahasanya main hakim sendiri. Apapun hadnya itu tak boleh orang itu lakukan. Harus hasil vonis dari hakim. Nampak orang mencuri tak boleh. Tangkap, tarik tangannya, potong sendiri, tak boleh. Nampak ada orang misalnya membunuh, langsung bahasanya kita bunuh, tak boleh. Tapi seandainya dibunuh orang yang memang sudah layak untuk dibunuh, istilah dalam agamanya nanti muhdar. Muhdar itu artinya orang yang halal ditumpahkan darahnya. Itu kalau dibunuh oleh orang yang tak dia adukan ke hakim, misalnya kayak tadi. Ada orang membunuh orang lain, atau seperti ini, ada orang yang meninggalkan sholat, atau ada orang yang murtad, langsung bahasanya dibunuh begitu, dia tak diqisas. Artinya tidak berlaku hukum qisas. Orang yang membunuh orang yang layak dibunuh tadi, bunuh balik, tidak. Kenapa? Karena memang udah layak bunuh. Tapi dia berdosa, kenapa? Karena dia bukan hakim. Karena dia bukan hakim, tak boleh begitu. Nampak ada orang mencuri, langsung ambil tangannya, potong tangan. Dikisaskah orang tadi? Tidak. Selama memang orang tadi memang hukumannya seperti itu. Tapi orang yang memotong tangan sementara bukan hasil keputusan hakim tadi, berdosa. Nah, ada tadi. Nah, di sini rupanya ada nanti setelahnya. Nah, jadi kita balik lagi ke tadi. Kalau ada orang tinggalkan sholat zuhur, barulah dia kena had dengan dipancung tadi kalau sampai lewat asar. Begitu juga kalau ada orang tak sholat maghrib,
barulah dia kena had di pancung tadi sampai lewat sholat isya. Karena isya itu juga waktu maghrib, karena maghrib bisa dijamakkan ke isya. Maka oleh sebab itu, kalau ada orang mau menjamak, pasangannya cuma itu saja. Zuhur pasangannya asar, maghrib pasangannya isya. Jangan salah pasang. Nah, tengok dia, tak sempat aku sholat asar nih, ku jamakkan sajalah asar nih ke maghrib. Bukan pasangannya. Asar tak bisa jamakkan ke maghrib. Oh, kayaknya isya tak dapat, adalah isya ini ku jamakkan ke subuh, tak boleh juga. Jadi cuma zuhur, asar, maghrib, isya. Mau takhir, mau takdim terserah. Pokoknya yang bisa digabung dua itu. Nah, makanya ketika ada ayat yang mengatakan hafizu 'alas salawati wa salatul wusta, jagalah salat dan salat wusta. Nah, salat wusta itu ada ulama yang menafsirkannya dengan salat subuh. Kenapa salat wusta disebutkan sebagai salat subuh? Karena dia terletak di antara salat-salat yang bisa dijamak. Dia sendirian, dia di tengah. Nah, itu tadi. Maghrib ke isya, jamak. Subuh, zuhur ke asar, jamak. Jadi di tengah. Maka oleh sebab itu, kata ulama, disitulah kenapa salat wusta dalam mazhab Syafi'i juga yang paling kuat itu dikatakan sebagai salat subuh. Walaupun nanti ada yang mengatakan itu salat asar. Nah, semua salat ada pendapat tentang salat wusta tadi. Nah, jadi bab hadirin hadirat, faham kita maksud jamak di sini. Artinya salatnya bisa dijamak. Nah, jangan salah pasang. Nah, ini ilmu tentang jamak, ilmu tentang qasar itu barulah kita lancar kalau seandainya kita praktek. Nah, jadi makanya ya, kalau memang bahasanya mau jalan-jalan, walaupun waktu lapang, walaupun naik mobil pribadi, bukan naik bus, bukan naik kereta api, nah, tak ada masalah, silahkan dijamak, silahkan dikosor. Untuk apa? Untuk melancarkan kaji. Karena kaji ini kalau tak dibuat, tak lekat dia. Maka supaya lekat diingatan, supaya faham betul, sekali-sekali pergi. Nah, semalam bagaimana kaji? Cemana niat kalau mau jamak, jamaknya jamak takdim. Cemana niat kalau mau jamak, jamaknya jamak takhir. Kalau tak hanya jamak juga qasar bagaimana? Mana niat yang harus berbarengan dengan takbir, mana yang tidak? Karena termasuk panjang, jelimet. Ada beberapa orang yang ngaji ke kita, nanya masalah jamak qasar ini udah puluhan kali. Tak juga paham-paham. Waktu saat itu dijelaskan, oh ya Ustaz. Oh jadi gitu Ustaz, pahamlah. Jamak takdim niatnya harus di sholat pertama. Sholat kedua tak butuh niat lagi. Kalau jamak takhir niatnya harus di waktu yang pertama, bukan dalam sholat. Dah. Begitu berjalan, nelpon balik lagi. Cemana semalam Ustaz? Kenapa? Karena memang jarang dilakukan. Nah, nanti abis ini Ibu ajak suami pergi kemana lah. Kenapa? Khusus nanti latihan sholat jamak qasar saja. Nah, 2 marhalah, 90 km tujuannya. Ke mana? Pekanbaru. Pekanbaru udah jauh sih. Nah, dari sini ke Medan. Nah, ke Medan sajalah. Nah, jadi ke Medan jalan-jalan niatnya cuma mau latihan sholat jamak qasar, tak masalah.